Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Daniswara dengan NIM 3333210002. Saya dari kelas A. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang kinetika kimia. Pengertian laju reaksi. Laju reaksi merupakan cabang ilmu kinetika kimia yang berfokus mempelajari cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia dapat berlangsung. Hal ini cukup penting karena memberikan kita pengetahuan yang cukup mengenai kondisi suatu partikel ketika mengalami reaksi kimia. Laju reaksi juga didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Satuan laju reaksi adalah m/s atau molar per detik. Sebagaimana yang kita ketahui, reaksi kimia berlangsung dari arah reaktan menuju produk. Ini berarti selama reaksi kimia berlangsung, reaktan digunakan bersamaan dengan pembentukan sejumlah produk. Dengan demikian, laju reaksi dapat dikaji dari sisi pengurangan konsentrasi reaktan maupun peningkatan konsentrasi produk. Secara umum, laju reaksi dapat dinyatakan dalam persamaan sederhana berikut. A menghasilkan B. Laju reaksi sama dengan negatif delta konsentrasi A per delta T, atau laju reaksi sama dengan positif delta konsentrasi B per delta T. Tanda negatif di sini menunjukkan pengurangan konsentrasi reaktan. Sedangkan tanda positif menunjukkan peningkatan konsentrasi produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada konsentrasi reaksi. Yang kedua, luas permukaan. Yang ketiga itu suhu atau temperatur. Yang keempat, katalis. Nah, konsentrasi reaksi, jika konsentrasi reaksi ditambah, maka menyebabkan jumlah partikel reaksi persatuan volume akan meningkat. Sehingga tumbukan yang terjadi semakin banyak, maka laju reaksi juga semakin meningkat. Faktor ini berlaku untuk reaksi dalam bentuk larutan aki dan gas saja. Contoh, HCl aki 1M dengan HCl aki 2M, maka konsentrasinya lebih banyak yang 2M, sehingga laju reaksi 2M lebih cepat. Faktor yang kedua itu luas permukaan. Faktor ini khusus untuk reaksi zat padat. Makin luas bidang sentuh zat padat, maka makin banyak jumlah tumbukan yang akan terjadi, sehingga laju reaksi juga semakin cepat. Not, makin luas bidang sentuh itu artinya makin halus atau makin kecil ukuran partikelnya. Contohnya, jika gula kasar dengan gula halus dilarutkan dalam air, maka gula halus akan lebih cepat laju reaksinya dibandingkan dengan gula kasar. Yang ketiga, suhu atau temperatur. Secara umum, menaikkan suhu menyebabkan laju reaksi meningkat. Pada kimia organik, ada aturan yang umum mengatakan bahwa menaikkan suhu 10 derajat akan menyebabkan kelajuan reaksi menjadi 2 kali lipat. Kenaikan suhu dapat meningkatkan jumlah tumbukan antar molekul. Menaikkan suhu menyebabkan molekul bergerak dengan lebih cepat, sehingga terdapat peningkatan kesempatan bagi molekul untuk saling bertumbukan atau bereaksi. Menaikkan suhu juga menaikkan energi kinetik rata-rata molekul. Energi kinetik minimum yang dimiliki molekul harus sama atau lebih besar dari energi aktivasi, agar reaksi dapat berlangsung. Reaktan juga harus bertumbukan pada sisi aktifnya,
Kedua faktor inilah yang menentukan apakah suatu reaksi berlangsung atau tidak. Nah, faktor yang terakhir yaitu katalis. Katalis merupakan suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Hal ini berarti katalis terbentuk kembali setelah reaksi berakhir. Katalis dapat menaikkan laju reaksi dengan memilih mekanisme reaksi lain yang energi aktivitasnya lebih rendah dari mekanisme semula. Sifat reaktan. Laju reaksi bergantung pada sifat ikatan dalam sebuah reaktan. Biasanya senyawa ionik bereaksi lebih cepat daripada senyawa kovalen. Reaksi antara senyawa ionik dalam air terjadi sangat cepat karena hanya melibatkan pertukaran ion yang telah dipisahkan dalam air. Misalnya, AgCl diendapkan setelah larutan AgNO3 ditambahkan ke larutan NaCl. Reaksi ini hanya melibatkan pertukaran ion dan proses ini terjadi sangat cepat. Sedangkan reaksi antar senyawa kovalen berlangsung sangat lambat karena membutuhkan energi untuk memutuskan ikatan yang ada. Selanjutnya itu hukum laju reaksi. Hukum laju reaksi adalah persamaan yang menghubungkan laju reaksi dengan konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Salah satu cara untuk mengkaji pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi adalah dengan menentukan bagaimana laju awal bergantung pada konsentrasi awal. Pengukuran laju secara percobaan nantinya akan menghasilkan hukum laju untuk reaksi yang menyatakan laju dalam konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Ketergantungan laju pada konsentrasi menghasilkan order reaksi. Hukum laju reaksi menunjukkan korelasi antara laju reaksi V terhadap konstanta laju reaksi K dan konsentrasi reaktan yang dipangatkan dengan bilangan tertentu. Hukum laju reaksi dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. A kecil A besar ditambah dengan B kecil B besar menghasilkan C kecil C besar ditambah D kecil D besar. Rumus persamaannya itu V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali dengan konsentrasi B pangkat Y. X dan Y adalah bilangan perpangkatan yang hanya dapat ditentukan melalui eksperimen. Nilai X maupun Y tidak sama dengan koefisien reaksi dan AB. Reaksi A dan B. Bilangan perpangkatan X dan Y memperlihatkan pengaruh konsentrasi reaktan A dan B terhadap laju reaksi. Order total atau tingkat reaksi adalah jumlah order reaksi reaktan secara keseluruhan. Dalam hal ini, order total adalah X plus Y. Menentukan persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi terbentuk dari hukum laju reaksi. Hukum laju reaksi dihasilkan dari pengukuran laju reaksi berbagai eksperimen yang menunjukkan fungsi konsentrasi zat-zat reaksinya. Hukum laju reaksi dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut. V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Keterangannya, V itu laju reaksi, satuannya M per S. K itu tetapan laju reaksi, X itu orde terhadap reaksi A, Y itu orde terhadap reaksi B. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Soalnya itu pada reaksi A plus B plus C menghasilkan reaksi
diperoleh data hasil percobaan sebagai berikut. Pada percobaan pertama, konsentrasi A 0,1, konsentrasi B 0,2, konsentrasi C 0,1. V-nya 2 kali 10 pangkat min 3. Pada percobaan kedua, konsentrasi A 0,1, konsentrasi B 0,1, konsentrasi C 0,2, V-nya 4 kali 10 pangkat min 3. Pada percobaan ketiga, konsentrasi A itu 0,1, konsentrasi B 0,1, konsentrasi C 0,3, V-nya 6 kali 10 pangkat min 3. Yang terakhir pada percobaan keempat, konsentrasi A 0,2, konsentrasi B 0,2, konsentrasi C 0,1, V-nya 8 kali 10 pangkat min 3. Nah, tentukan persamaan laju reaksi yang tepat untuk persamaan reaksi di atas. Penyelesaiannya, untuk mencari jawabannya, kita harus mencari tahu dulu order reaksinya. Untuk mencari kecepatan reaksi, itu rumusnya V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali dengan konsentrasi B pangkat Y dikali dengan konsentrasi C pangkat Z. Ini tergantung dari reaksinya. Kan reaksinya ada A plus B plus C. Nah, maka dari itu konsentrasinya juga ada A plus B plus C. Berarti ini tidak tergantung pada hasil reaksi. Ya, jadi hasil apa saja itu tidak berpengaruh pada kecepatan reaksi. Nah, sekarang kita mencari nilai dari X, Y, dan Z. X adalah order reaksi dari A, Y adalah order reaksi dari B, sedangkan Z order reaksi dari C. Nah, untuk mencarinya kita memakai perbandingan. Misalnya kita mencari Z terlebih dahulu. Untuk mencari Z, konsentrasi A dan konsentrasi B yang sama dari data percobaan tersebut, saya ambil percobaan kedua dan ketiga. Sehingga saya membuat perbandingan V2 per V3 sama dengan K konsentrasi 0,1 pangkat X, konsentrasi 0,1 pangkat Y, konsentrasi 0,2 pangkat Z per K konsentrasi 0,1 pangkat X dikali konsentrasi 0,1 pangkat Y dikali konsentrasi 0,3 pangkat Z. Nah, di sini K-nya dicoret, 0,1 pangkat X-nya dicoret, dan 0,1 pangkat Y-nya juga dicoret. Nah, sehingga didapatkan 0,2 dan 0,3. Nah, V-nya di sini dimasukkan. V2-nya itu 4 kali 10 pangkat min 3. V3-nya 6 kali 10 pangkat min 3. Sama dengan 0,2 per 0,3 itu disederhanakan jadi 2/3 pangkat Z. Nah, yang V-nya juga disederhanakan nih. 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 3. Habis, terus 4/6 jadi 2/3. Sama dengan jadi 2/3 pangkat Z. Z sama dengan 1. Karena dibagi gitu kan habis. Nah, yang kedua itu mencari order reaksi yang B. Untuk mencari order reaksi yang B, kita mencari data untuk konsentrasi A yang sama. Maka saya akan ambil percobaan 1 dan 2. Jadi saya bandingkan
V1 per V2 K konsentrasi 0,1 pangkat X dikali konsentrasi 0,2 pangkat Y dikali konsentrasi 0,1 pangkat Z per K dikali konsentrasi 0,1 pangkat X dikali konsentrasi 0,1 pangkat Y dikali konsentrasi 0,2 pangkat Z. K-nya dicoret, 0,1 pangkat X juga dicoret. Terus V-nya dimasukkan. Jadi V1-nya itu 2 kali 10 pangkat min 3 dan V2-nya itu 4 kali 10 pangkat min 3. Nah, di sini kan sisanya 0,2 dibagi 0,1 kan 2. Jadi 2 pangkat Y. Nah, 0,1 per 0,2 itu jadinya setengah kan. Nah, setengah pangkat Z. Z-nya di sini kan udah dapat. Jadi setengah kali Z kan, setengah kali 1 kan tetap gitu kan, tetap setengah. Nah, setengahnya ini dipindahin ke kiri. Jadi 2 kali 2 itu 4. 4 kali 10 pangkat min 3 per 4 kali 10 pangkat min 3. Nah, kan habis sama dengan, jadi 1 sama dengan 2Y, Y sama dengan 0. Sekarang kita mencari order reaksi yang A. Berarti order reaksi untuk A adalah X. Karena kita sudah mendapatkan nilai Z dan Y. Maka kita tidak perlu lagi membandingkan dua kecepatan reaksi dua data. Jadi kita cukup masukkan saja. Untuk mencari nilai X, kita bandingkan V1 dan V4. V1 V1 per V4 sama dengan K konsentrasi 0,1 pangkat X dikali konsentrasi 0,2 pangkat Y dikali konsentrasi 0,1 pangkat Z per K dikali konsentrasi 0,2 pangkat X dikali konsentrasi 0,2 pangkat Y dikali konsentrasi 0,1 pangkat Z. K dicoret, terus 0,2 pangkat Y dicoret, 0,1 pangkat Z juga dicoret. V-nya dimasukkan, V1-nya kan 2 kali 10 pangkat min 3. V4-nya 8 kali 10 pangkat min 3. Sama dengan, nah di sini kan sisa 0,1 per 0,2. Nah, jadi setengah kan. Terus ini disederhanain, jadi 1/4 sama dengan 1/2 pangkat X. X sama dengan 2. Nah, sehingga kita bisa mendapat rumus dari laju reaksinya. Karena rumus laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y dikali konsentrasi C pangkat Z. Nah, maka hasilnya K konsentrasi A pangkat 2 konsentrasi C. Dan jawabannya itu D. Yang D yang betul. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.